Assalamualaikum, hai semua. Di video ini kita akan membuat dompet koin dengan motif DC, kemudian dengan tutup dompetnya yang berbeda dari sebelumnya, yaitu bentuknya seperti ini, bentuk lingkaran. Oke, yuk kita mulai. Oke, di sini saya masih menggunakan benang polyester D27, sisa dari benang yang saya gunakan untuk membuat dompet koin yang lainnya kemarin. Oke, untuk memulai kita akan membuat rantai sebanyak 25. Terlebih dahulu kita buat slip knot dulu. Oke, setelah itu rantai sebanyak 25. Oke, setelah kita membuat 25 rantai, lalu kita akan membuat DC di lubang yang ketiga. 1, 2, 3. Nah, di sini kita akan membuat DC. Kita lilitkan benang dulu di hakpen. Kita masukkan hakpennya di rantai yang ketiga ini, di sini. Ambil benang, kita bawa keluar melewati satu lubang saja, sehingga di hakpen tersisa ada 3 lilitan. Kita ambil benang melewati 2 lilitan, lalu keluarkan seperti ini. Ambil benang lagi, kita keluarkan melewati 2 lilitan ini. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, kita buat lagi di sebelahnya, kita buat DC lagi. Untuk video tentang membuat DC dan rantai ada di video sebelumnya ya. Oke, masing-masing kita isi dengan DC. Oke, kita buat sampai menyisakan satu rantai terakhir. Jadi ini satu rantai terakhir ini kita sisakan dulu. Jadi kita buat masing-masing 1 DC sampai di sini. Oke, setelah menyisakan satu rantai di sini, lalu kita akan membuat DC lagi di lubang yang terakhir ini. Nah, di lubang yang terakhir ini akan kita isi dengan 6 DC. Kita buat 6 DC di lubang yang sama. Ini 1 DC, buat lagi di lubang yang sama. 2, lalu buat lagi 3, 4, 5, 6. Oke, setelah itu kita akan membuat DC lagi di sebelahnya sini, di lubang sebelahnya, di tempat kita membuat yang masing-masing 1 DC tadi. Oke, kita buat 1 DC, masing-masing kita isi 1 DC sampai menyisakan lubang terakhir. Oke, ini setelah kita menyisakan ini 1 lubang terakhir, yaitu letaknya kita membuat DC yang pertama tadi di sini. Nah, di sini karena tadi sudah kita isi dengan 1 DC, maka akan kita isi dengan 5
DC, biar sama-sama ujungnya terisi oleh 6 DC. 1 2 3 4 5. Oke, setelah kita isi 5, maka kemudian kita akan menggabungkan dengan DC yang pertama. Kita menggunakan invisible join. Caranya, ini kita lepas dulu hakpennya dari yang lubang yang ini. Kita akan masukkan hakpennya dari belakang ke DC yang pertama. Ini adalah DC yang pertama di awal tadi. Kita masukkan dari belakang, nah seperti ini. Lalu kita masukkan hakpennya ke lubang yang kita lepas tadi. Kita bawa benang ini melewati lubang DC yang pertama. Nah, jadilah seperti ini. Oke, lalu selanjutnya kita akan membuat DC. Oke, kita langsung lilitkan benang di hakpen, lalu masukkan hakpennya di sini, di DC yang pertama tadi. Ambil benang, nah sehingga di sini ada 3 lilitan. Lalu ambil benang, kita keluarkan melewati 2 lilitan, melewati 2 lilitan. Nah, ambil benang lagi melewati 2 lilitan. Nah, jadilah ini DC pertama kita. Di baris yang kedua, kita lanjut di sebelahnya, kita isi dengan 1 DC. Lanjut lagi ke sebelahnya, diisi 1 DC. Jadi ini di row ini masing-masing lubang akan kita isi dengan 1 DC. Oke, kita kerjakan sampai terakhir di sini. Oke, setelah kita buat masing-masing DC sampai terakhir DC di sini, lalu kita akan menggabungkan. Oke, kita masukkan hakpen. Ini adalah DC pertama kita. Kita ambil lubangnya yang ini, sini ya. Oke, kemudian kita ambil benang ini. Terakhir kita membuat DC tadi. Kita bawa benangnya melewati lubang di DC yang pertama. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini kita tarik. Kita tarik agak longgar, jangan terlalu rapat. Oke, kemudian kita akan membuat DC lagi. Caranya sama, kita lilitkan benang di hakpen, kita masukkan hakpen di lubang DC yang pertama, berarti di sini. Oke, sehingga ada 3 lilitan ini. Ambil benang lagi, masukkan melewati 2 lilitan. Oke, lalu ambil benang lagi, kita lewatkan atau kita masukkan melewati 2 lilitan ini. Nah, jadilah DC yang pertama. Oke, kita buat DC lagi di masing-masing lubang. Kita isi dengan 1 DC. Sama seperti pada row yang kedua tadi caranya. Oke, setelah sampai ujung, sampai akhir lubang, kita isi dengan DC. Lalu kita akan menggabung lagi. Caranya masih sama seperti tadi. Kita keluarkan hakpen dari ini,
benang yang terakhir ya. Kemudian kita masukkan hakpen ke bagian atau ke DC yang pertama, kita masukkannya lewat belakang. Oke, di sini. Lalu ambil benang yang terakhir tadi, kita lilitkan di hakpen, kita keluarkan melewati lubang DC yang pertama tadi. Kita tarik, nah jadinya seperti ini. Oke, lalu kita buat DC yang pertama lagi, lilitkan benang di hakpen, lalu masukkan di lubang DC yang pertama di row sebelumnya, berarti di sini. Oke, seperti ini. Lalu ambil benang, kita keluarkan melewati 2 lilitan. Ambil benang lagi melewati 2 lilitan. Nah, seperti ini. Oke, kita ulangi dengan cara yang sama. Kita akan membuat totalnya sampai 9 baris. Dimulai dari yang ini adalah baris pertama, 1 2 3, berarti ini kita kurang 6 baris lagi. Oke, setelah 9 baris, lalu setelah di ujung lubang kita isi dengan DC, lalu kita putus benang. Oke, kemudian kita akan menutup atau menyatukan. Ini caranya. Ini hakpen kita masukkan di lubang DC yang kedua di sini ya, bukan di sini tapi di sini. Kita masukkan dari belakang. Lalu kita ambil benangnya tadi yang sudah kita putus, kita masukkan melewati lubang DC kedua ini. Oke, seperti ini. Lalu kita masukkan hakpen di, ini adalah DC terakhir kita masukkan di lubang DC terakhir, tapi kita ambilnya helai yang belakang ini. Nah, seperti ini. Lalu kita ambil benang sisanya ini tadi, kita masukkan melewati lubang yang tadi. Nah, ini sudah tertutup. Tinggal kita rapikan ke belakang. Dan inilah dompet koinnya. Selanjutnya kita akan membuat tutup lingkaran seperti ini. Di sini saya akan menggunakan warna lain. Oke, kita mulai. Kita buat magic ring dulu. Kita lilitkan benang di di jari. Seperti ini. Jadi di sini ada 3 benang, 1 2 3. Lalu masukkan hakpen ke dalam benang ini, lalu tarik benang yang paling pinggir sana, pinggir kiri, kita bawa keluar seperti ini. Tetap kita tahan, yang ini kita tahan. Nah, seperti ini, tetap kita tahan. Oke, kita tahan. Lalu kita buat rantai 3, 1 2 3. Kemudian kita buat DC. Kita buat DC sebanyak 12. Ini hati-hati untuk benang pendeknya, kita tarik aja biar tidak masuk ke
dalam sini, lingkaran sini. Oke, setelah 12 DC, lalu kita akan tarik benang yang ada di magic ring atau yang ada di lingkaran ini biar tengah ini tertutup rapat. Kita tarik benang yang pendek, tarik yang kuat agar tengah ini menjadi rapat atau paling enggak lubangnya hanya tersisa kecil. Oke, setelah itu kita slip stitch atau kita buat invisible join seperti yang tadi. Berarti kalau kita buat slip stitch atau invisible join, kita jalannya atau hakpennya kita masukkan di DC yang pertama ini. Oke, di sini saya akan seperti yang tadi, yaitu invisible join. Berarti saya masukkan hakpen dari belakang, kita ambil benang yang ada pada yang di terakhir kita buat tadi seperti ini. Lalu akan kita buat DC di lubang DC yang pertama. Berarti di sini kita buat DC. Lalu kita buat lagi DC di lubang yang sama. Berarti di lubang yang ini kita buat DC. Oke, kita lanjut. Di lubang berikutnya akan kita isi 2 DC dalam satu lubang. Biasanya ini kita sebut dengan DC increase. Oke, ini lanjut di lubang berikutnya kita isi 2 DC. Seperti ini. Jadi di tiap-tiap lubang di sini akan kita isi dengan 2 DC. Sampai akhir sini, berarti total DC-nya nanti ada 12 kali 2 berarti 24. Oke, setelah kita buat 24 DC, lalu kita akan menutup barisnya menggunakan invisible join lagi. Sama, kita masukkan hakpen dari belakang, masukkannya di lubang DC yang pertama. Lalu ambil benang yang terakhir tadi, kita masukkan lewat belakang. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita lanjut, kita akan membuat DC lagi. Jadi kita buat DC di lubang DC yang pertama tadi. Lanjut, kita akan membuat 2 DC dalam satu lubang di lubang berikutnya. Jadi di lubang kedua ini akan kita isi dengan 2 DC di tempat yang sama. Nah, jadi pertama 1 DC, di lubang berikutnya 2 DC. Kita ulangi, akan berulang polanya ini, 1 DC. Kemudian lanjut lagi di lubang berikutnya 2 DC. Oke, ulangi lagi, kita buat 1 DC, lanjut 2 DC di lubang berikutnya. Oke, kita ulangi membuat DC, kemudian DC increase atau 2 DC dalam satu lubang sampai akhir baris di sini. Oke, setelah itu kita gabung
dengan seperti biasa ya, kita gunakan invisible join. Oke, kita masukkan hakpen di lubang DC pertama, ambil benang yang terakhir tadi. Nah, selesai. Oke, berikutnya kita akan buat rantai 1, lalu kita bukan rantai 1, kita biarkan seperti ini, lalu kita masukkan hakpennya di lubang DC yang pertama. Oke, seperti ini, sehingga ada 2 lilitan di hakpen. Lalu ambil benang, kita masukkan melewati keduanya. Jadi ini kita membuat SC, lalu kemudian kita buat rantai 5, 1 2 3 4, lalu kita isi, kita skip, lompati 2 1 2, lalu di sini kita akan isi dengan SC. Oke, berarti di sini kita akan buat SC. Ini buat rantai 5 lagi. Oke, setelah kita buat rantai 5, lalu akan kita lompati 2, dan di tempat ketiga ini kita isi dengan SC. Buat rantai 5 lagi, lompati 2 lubang, dan di lubang yang ketiga kita isi dengan SC. Kita ulangi pola ini sampai akhir baris ini. Oke, setelah ini kita buat rantai 5 di akhir, lalu kita akan membuat slip stitch atau SLST pada SC ini, SC yang pertama tadi. Berarti di lubang yang ini kita ambil benang, lalu kita masukkan di lubang yang di hakpen tadi. Nah, seperti ini. Oke, berikutnya kita akan membuat DC. Oke, ini benangnya kita tarik agak longgar, lilitkan benang di hakpen, lalu kita masukkan hakpen di lubang SC ini. Nah, ini kita membuat DC, lalu ambil benang, kita keluarkan melewati 2 lilitan, ambil benang, kita keluarkan melewati 2 lilitan. Nah, seperti ini. Lalu kita buat DC lagi di ini ya, di tempatnya rantai ini. Kita buat DC, bikin DC lagi di tempat yang sama, sehingga total di tempat rantai ini DC nya nanti ada 7. Wih, pakai tuh jadi. Apa yang ini? Ini apa yang ini? 1 2 3 4 5 6. Enggak. Nah, ini setelah kita buat 7, 1 2 3 4 5 6 7, kemudian kita akan buat DC, 1 DC di lubang SC nya ini, yaitu di sini lubangnya. Ini kita buat 1 DC, lalu kita lanjut di rantai ini, tempat rantai ini kita isi dengan 7 DC lagi. Oke, kita ulangi pola ini nanti. Berarti ketika ketemu SC kita isi 1 DC, lalu di tempat rantai kita isi 7 DC. Ya, jadi 1 DC, 7 DC, 1 DC, 7 DC, sampai akhirnya nanti di sini di rantai kita isi dengan 7 DC.
Oke, ketika kita sudah selesai membuat sampai akhir dan terakhir ini adalah 7 DC, lalu kita akan menggabungkan dengan yang pertama. Berarti caranya sama, pakai invisible join. Kita masukkan hakpen di DC yang pertama, ambil benang yang terakhir tadi, kita masukkan melewati lubang DC yang pertama itu tadi. Oke, jadilah seperti ini. Lalu kemudian di berikutnya kita akan membuat SC keliling ya. SC nya kita pakai back loop. Nah, back loop itu kita ambilnya di bagian atau helai yang belakang. Kalau biasanya kita ambilnya mulai dari belakang sampai ke depan sampai belakang. Kalau back loop berarti kita ambilnya dari belakang saja. Nah, ini kita akan langsung mulainya dari DC yang di rantai ini. Berarti dari DC yang kedua ya. Di sini kita akan langsung membuat SC. Kita lanjut lagi di sebelahnya, kita buat SC. Ini SC back loop. Lalu di sebelahnya lagi kita ambil SC, kita buat SC lagi. Bulu. Nah, kita buat SC nya hanya di DC yang ada di rantai ini ya. 7 DC ini kita akan isi dengan SC back loop. Lalu pada DC yang ini, DC yang ini yang pada SC ini ya, yang letaknya di SC ini, DC nya akan kita skip atau akan kita lompati. Jadi kita lanjut lagi membuat SC di sini di DC yang di rantai. Jadi kita buat 7 SC back 7, ini 2 3 4 5 6 7, lalu kita lompat 1. Jadi di DC yang letaknya dari SC ini akan kita lompat, kita tinggal, kita langsung ke DC yang rantai, buat lagi SC 7, SC back loop sebanyak 7. Kita ulangi sampai akhir sini. Oke, setelah kita buat SC sampai ujung sini, SC back loop, lalu kita putus benang. Kita putus benang yang panjang, gunanya nanti untuk menjahit lingkaran ini ke dompetnya sini. Oke, setelah itu kita lepaskan benangnya setelah kita potong, lalu kita rapikan. Dan ini kita masukkan hakpennya di SC yang kedua. Ini SC pertama, ini SC yang kedua. Oke, kita masukkan dari belakang. Nih, kita ambil benangnya, bawa ke dalam atau ke belakang, lalu kita masukkan hakpennya di lubang belakang atau di back loopnya di SC tadi. Jadi kalau ini adalah lubang SC, di belakangnya saja yang ini. Kita masuknya dari belakang, dari arah belakang seperti ini. Ambil benang, kita masukkan melewati back loop SC nya tadi. Oke, nah ini sudah rapi. Setelah itu kita akan pasang lingkaran ini ke dompetnya. Oke, seperti ini nanti bentuknya. Jadi paskan ini lubang rantainya ini pas di tengah.
diapit oleh 2 lubang rantai. Nah, pas di tengah ini adalah sebagai lubang kancing nanti. Lalu kita akan jahit. Yang kita jahit adalah sisi setengah lingkaran ini ke bagian belakang. Yang bagian belakang adalah yang tempat kita menyambung DC-DC tadi. Oke, sekarang waktunya kita jahit. Kita jahit menggunakan jarum tapestri atau jarum sulam. Kita jahit keliling dari sini sampai ke mendatar sini. Oke, dan inilah hasilnya setelah kita jahit lingkarannya ke dompet. Kemudian bagian depan kita pasang kancing. Jadi begini. Setelah kita kancingkan, oke, terima kasih yang sudah menonton dan selamat mencoba.